Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Ningsih Purbawati, MBD, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 5 Depok. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi kelas 12, yaitu novel sebagai hasil karya imajinasi. Novel sebagai karya imajinasi, dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai satu, pengertian, ciri-ciri dan jenis novel, kemudian pandangan pengarang tentang kehidupan dalam novel, selanjutnya penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan novel, novelis, dan pada pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis isi dan bahasa novel, juga perancangan novel atau novelet. Pengertian, ciri-ciri dan jenis novel. Di sini ada pengertian dan ciri-ciri jenis novel, juga jenis-jenis novel. Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Cerita dalam novel bersifat imajiner. Sementara kalau pada pertemuan sebelumnya kita bicara tentang novel cerita sejarah, berarti novel tersebut diinspirasi oleh fakta sejarah. Kalau novel yang ini, yang tidak berdasarkan sejarah, seperti novel-novel yang biasa kita baca, itu memang bersifat imajiner. Jadi tidak ada kejadian nyata yang menginspirasi. Jadi murni imajinasi dari pengarang, atau bahkan mungkin pengalaman diri sendiri atau orang lain yang didengar atau diketahui oleh novelis. Ciri-ciri novel adalah sebagai berikut. Satu, memiliki lebih dari satu alur dan berkembang. Jadi kalau novel ini sangat kaya dengan alur, berbeda dengan cerpen ya, yang hanya memiliki alur tunggal. Kemudian yang kedua atau yang B, banyak tokoh dan memiliki lebih dari satu karakter. Novel merupakan buku yang kaya dengan tokoh atau kaya dengan karakter yang ada di dalamnya. Kemudian novel memiliki tema lebih kompleks. Jadi bahasan yang ada dalam novel, cerita yang dikembangkan akan lebih luas dibanding dengan cerita pendek atau cerpen. Kemudian latar bergerak. Jadi latar bergerak itu tidak dimonopoli oleh satu latar saja, jadi bergerak sesuai dengan alur cerita yang berkembang. Kemudian yang cukup menjadi perbedaan yang signifikan antara novel dengan kisah yang lain adalah bahwa dalam sebuah novel, cerita diakhiri dengan perubahan nasib tokoh yang ada di dalamnya, terutama tokoh-tokoh ya utama atau tokoh yang dekat dengan tokoh utama. Jenis-jenis novel berdasarkan kebenaran cerita. Yang pertama adalah novel fiksi, yang kedua novel non-fiksi. Kemudian kalau jenis-jenis novel berdasarkan genrenya adalah novel romantis, novel fiksi ilmiah, novel horor, novel komedi, dan novel inspiratif. Kemudian jenis novel berdasarkan isi dan tokoh. Ada teen lead, ada chick lead, ada song lead, ada novel dewasa. Kemudian pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Akan dijelaskan mengenai pengertian pandangan pengarang dalam novel dan juga penafsiran pandangan pengarang dalam novel. Pandangan atau penafsiran adalah bagian dari suatu penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Seorang pengarang menciptakan novel dalam konteks tertentu. Cerita yang dilukiskan di dalamnya bersumber dari masyarakat imajiner yang dikehendaki. Langkah-langkah menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan novel sebagai berikut. A. Membaca keseluruhan isi novel. Yang kedua, memahami isi novel secara mendalam. Yang ketiga, mengetahui biografi atau kehidupan pengarang. Dan yang keempat adalah mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Ini langkah-langkah dalam menafsirkan makna novel atau isi novel yang kita baca dalam
sesuai dengan kehidupan pengarangnya. Kemudian yang C, menyajikan atau penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Interpretasi terhadap pandangan pengarang, kemudian penyajiannya akan kita bahas sebagai berikut. Kemudian untuk lebih lanjut, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, dan pandangan teoritis terhadap suatu tafsiran. Penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberikan pendapat terhadap hasil tafsiran pengarang, baik secara lisan maupun tulisan. Untuk kali ini, materi saya cukupkan sekian. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya di materi yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.